Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa program studi gizi Universitas Negeri Makassar angkatan ke-23 dari kelas C kelompok 4 akan membahas materi tentang The Penthouse Phosphate Pathway. Jadi sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nasria Suparman, sebagai moderator. Kemudian pemateri pertama ada saudari Andi Trihmuliza. Pemateri kedua ada saudari Inat Butsaina Ruslan. Pemateri ketiga ada saudari Diva Azila. Pemateri keempat ada saudari Sari Bulan. Dan pemateri terakhir ada saudari Nur Ilahi Amir. Jadi kepada presentator pertama yaitu Andi Trihmuliza, saya persilahkan. Nah, jadi apa sih itu jalur pentosa fosfat? Jadi, jalur pentosa fosfat juga disebut dengan jalur fosfat glukonat dan peroheksosa monofosfat atau PeroHMP. Ini adalah jalur metabolisme yang paralel dengan glikolisis. Jalur ini menghasilkan NADPH dan pentosa gula berkarbon 5 serta ribosa 5 fosfat, prekursor untuk sintesis nukleotida. Sementara jalur pentosa fosfat melibatkan oksidasi glukosa, peran utamanya adalah anabolik. Jalur ini sangat penting untuk berbagai fungsi seluler dan dalam menjaga keseimbangan redoks seluler. Selanjutnya ada fungsi pentose phosphate pathway. Yang pertama yaitu memproduksi NADPH. NADPH sangat penting untuk berbagai proses seluler, termasuk sintesis asam lemak, sintesis kolesterol, dan detoksifikasi spesies oksigen reaktif. Yang kedua, memproduksi ribosa 5 fosfat. Ribosa 5 fosfat adalah prekursor untuk sintesis nukleotida yang penting untuk replikasi DNA dan RNA. Yang ketiga, kelangsungan hidup eritrosit. Kekurangan G6PD yang mempengaruhi pentose phosphate pathway dapat menyebabkan anemia hemolitik karena stres oksidatif pada sel darah merah. Jalur pentosa fosfat merupakan jalur alternatif untuk metabolisme glukosa yang terjadi di sitoplasma. Jalur ini tidak memerlukan organel khusus sehingga semua sel dapat menggunakannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Butsaina Ruslan dengan NIM 23050550137. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan jalur pentosa fosfat. Tahapan jalur pentosa fosfat merupakan jalur metabolisme alternatif untuk memecah glukosa selain glikolisis. Jalur ini berperan penting dalam produksi NADPH dan pembentukan ribosa 5 fosfat yang diperlukan untuk sintesis nukleotida. Jalur pentosa fosfat terjadi di sitoplasma sel dan terdiri dari 2 fase utama, yaitu fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Kemudian di slide berikutnya bisa dilihat pada bagan tersebut, di sebelah kiri merupakan bagan fase oksidatif dan di sebelah kanan merupakan fase non-oksidatif. Jalur ini penting dalam metabolisme karbohidrat dan berperan dalam menghasilkan NADPH serta berbagai gula pentosa yang penting untuk biosintesis asam nukleat dan berbagai proses metabolisme lainnya. Saya akan menjelaskan tentang fase oksidatif. Apa itu fase oksidatif? Fase oksidatif adalah tahap awal dalam suatu proses metabolisme tubuh, di mana suatu zat ini mengalami oksidasi, yaitu kehilangan elektron. Dalam konteks biologi, fase oksidatif sering dikaitkan dengan produksi energi dalam sel. Fase oksidatif dalam jalur pentosa fosfat adalah tahap penting dalam produksi NADPH dan ribosa 5 fosfat. Proses ini melibatkan oksidasi glukosa 6 fosfat menjadi ribosa 5 fosfat. Dengan glukosa 6 fosfat dihidrogenase sebagai enzim kuncinya. NADPH yang kemudian dihasilkan ini sangat penting untuk berbagai reaksi analogik dalam
perlindungan sel. Oksidatif penting karena menghasilkan sebagian besar energi yang dibutuhkan oleh sel untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya ada fase non-oksidasi, yaitu tahap awal dari proses respirasi seluler. Pada tahap ini molekul glukosa diperoleh dari makanan yang dipecah menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhananya. Proses ini terjadi di sitosol sel. Proses yang terjadi itu glikolisis glukosa 6 karbon dipecah menjadi 2 molekul pirufat atau asam pirufat, gula 3 karbon. Proses ini menghasilkan sedikit energi dalam bentuk ATP dan NADH. NADH merupakan pembawa elektron yang penting untuk tahap selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu signifikasi biologis. Yang pertama ada antioksidan. Antioksidan ini adalah zat kimia yang menunda dimulainya atau memperlambat laju reaksi oksidasi lipid. Nah, NADPH ini digunakan untuk mereduksi glutation yang melindungi sel dari stres oksidatif. Zat ini menghambat pembentukan radikal bebas dan berkontribusi pada stabilisasi sampel lipid. Dan yang kedua ada biosintesis. Biosintesis ini adalah proses perubahan struktur sederhana menjadi struktur yang lebih kompleks dalam tubuh organisme hidup. Dan NADPH ini menyediakan elektron untuk sintesis lipid dan steroid. Proses ini terjadi melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis oleh enzim dan dapat berlangsung di satu sel atau beberapa sel. Dan yang ketiga itu ada sintesis nukleotida yang merupakan komponen monomerik dari asam nukleat. Ribosa 5-fosfat diperlukan untuk sintesis DNA dan RNA. Keduanya ini memainkan peran penting dalam berbagai proses seluler, mulai dari penyimpanan dan reproduksi informasi genetik hingga transfer energi dan komunikasi seluler. Sedangkan turunan lainnya berfungsi sebagai kofaktor untuk berbagai proses biokatalitik yang beragam. Selanjutnya yaitu gangguan defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Ini adalah gangguan yang paling umum terjadi pada pentosa fosfat pathway. G6PD adalah enzim kunci dalam fase oksidatif pentosa fosfat pathway, bertanggung jawab untuk menghasilkan NADPH. Defisiensi G6PD dapat menyebabkan anemia hemolitik, terutama ketika individu terpapar obat-obatan tertentu, infeksi, atau stres oksidatif. Yang kedua, defisiensi 6-fosfogluconat dehidrogenase. Enzim ini juga berperan dalam fase oksidatif pentosa fosfat pathway, menghasilkan NADPH. Defisiensi 6-fosfogluconat dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan defisiensi G6PD seperti anemia hemolitik. Yang ketiga, gangguan lain defisiensi. Enzim-enzim lain dalam pentosa fosfat pathway juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, tetapi kurang umum dibandingkan defisiensi G6PD dan 6-fosfogluconat dehidrogenase. Baik, itulah tadi materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Dari materi tersebut, saya akan menarik sebuah kesimpulan pada pembahasan kali ini, yaitu pentos fosfat pathway merupakan jalur metabolisme yang sangat penting dalam sel, di mana jalur ini menghasilkan NADPH dan ribosa 5-fosfat yang keduanya sangat dibutuhkan dalam berbagai proses anabolik. Jadi pemahaman yang baik tentang pentos fosfat pathway ini sangat penting untuk memahami berbagai proses biologis dan penyakit terkait. Itulah tadi materi sampai kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga dalam video kali ini teman-teman dapat mengambil pembelajaran. Dan sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nasria Superman sebagai moderator pada video kali ini izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.